Ini dia part 4 dari drama Reborn Ridge. Selamat menyaksikan. Di part sebelumnya, kita sudah melihat sepak terjang Dojun yang telah berhasil mengalahkan paman dan bibinya. Apa yang Dojun lakukan ini ternyata menarik perhatian kakeknya Jin Yang Chol. Hingga pada suatu hari, kakeknya mengajak Dojun pergi dengan mobilnya. Di dalam mobil, Jin Yang Chol langsung menawari Dojun perusahaan paling vital milik Sun Yang, yaitu induk keuangan Sun Yang. Tapi belum sempat Dojun menjawab, sebuah tragedi terjadi. Sebuah mobil menabrak mobil Jin Yang Chol dari samping. Lalu dari arah lain, sebuah truk datang dengan kecepatan tinggi. Tapi tanpa disangka, seorang pegawai Sun Yang sekaligus pegawai Dojun datang menghalangi. Dia merelakan dirinya ditabrak truk untuk melindungi Dojun dan Jin Yang Chol. Berita kecelakaan ini segera sampai ke telinga para anggota keluarga. Mereka langsung mendatangi rumah sakit untuk mengetahui kondisi ayah mereka. Ketika dokter keluar dari ruang ICU, dia berkata Jin Yang Chol mengalami koma dan tidak tahu kapan dia akan tersadar. Semua keluarga merasa syok. Tapi bagaimana dengan Dojun? Bagaimana kondisinya? Ketika kecelakaan terjadi, berkat pegawai Sun Yang itu, Dojun hanya terluka di bagian kepala dan selebihnya dia baik-baik saja. Bahkan di TKP, dia bisa mengobrol dengan pengawal khusus Sun Yang. Mereka diberi tugas oleh Dojun untuk menyelidiki siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Karena di saku supir truk yang menabrak, ditemukan sebuah kertas bertuliskan plat nomor mobil Jin Yang Chol. Artinya, si supir truk memang mengincar mobil berplat nomor di kertas itu, sengaja untuk ia tabrak. Di rumah sakit, Dojun memasuki sebuah ruangan. Tak disangka, ternyata Jin Yang Chol sedang duduk di atas kasur. Dia hidup dan tidak koma. Para anggota keluarga Sun Yang tak ada yang tahu kalau Jin Yang Chol memalsukan kondisi komanya itu. Mereka kini mengobrol di sebuah ruangan. Anak pertama dan anak kedua tengah berselisih mengenai kondisi perusahaan induk keuangan Sun Yang. Yongki berpendapat perusahaan itu harus segera dibuat dan disahkan. Tapi Dongki, anak kedua, berkata kalau saat ini tidak tepat untuk membuat perusahaan. Mereka tahu perusahaan induk keuangan Sun Yang kemungkinan besar akan diberikan pada Dojun atas rekomendasi Jin Yang Chol. Karena belakangan ini ayah mereka itu melihat Dojun sebagai kandidat terbaik dan mereka merasa terancam. Di saat perselisihan mereka semakin memanas, ibu mereka memarahi mereka berdua. Di saat ayah kalian sekarat, masih berani-beraninya kalian mengkhawatirkan perusahaan. Amarah ibunya itu membuat semuanya terdiam. Tak ada yang berani bicara lagi. Kembali pada Jin Yang Chol, dia kini berada di ruangan yang dirahasiakan. Hanya dokter, Dojun, dan Pak Lee sebagai asisten Jin Yang Chol yang tahu kalau dirinya baik-baik saja. Jin Yang Chol menduga kecelakaan ini disengaja dan dalang di balik ini adalah salah satu di antara ketiga anaknya. Menurut Jin Yang Chol, perusahaan baru yang akan diserahkan pada Dojun telah membuat mereka iri dan merasa tersingkirkan. Dengan membunuh ayahnya, mereka akan bisa segera mewarisi Sun Yang dan Dojun bisa mereka singkirkan. Ketika Jin Yang Chol dan Dojun berdua, dia berpesan pada Dojun agar jangan percaya pada siapapun dan dia harus berhati-hati. Dojun kembali ke kamarnya dan mendapatkan Min Yong ada di sana. Min Yong khawatir akan keadaan Dojun. Dojun tiba-tiba memeluknya, menumpahkan beban dan ketakutannya akibat tragedi yang baru ia alami. Min Yong juga tahu ini bukan kecelakaan, melainkan percobaan pembunuhan. Sementara itu, pengawal Wu yang bertugas untuk menyelidiki kasus ini menggeledah apartemen si supir truk. Dia menemukan beberapa petunjuk, di antaranya beberapa korek bertuliskan sebuah tempat judi. Pengawal Wu mendatangi tempat itu dan bertanya apakah ada yang mengenal si supir truk. Dia berhasil bertemu dengan seorang pria yang merupakan kenalan si supir. Tapi ketika pengawal Wu mencari info lebih dalam, si pria itu tidak tahu apa-apa. Sehabis mereka mengobrol, si pria bergegas pergi dan terburu-buru masuk ke sebuah tempat. Di sana dia langsung membereskan barang-barangnya hendak pergi. Tiba-tiba pengawal Wu datang ke situ. Ternyata si pria adalah komplotan si supir truk. Dari tangan si pria, pengawal Wu berhasil mendapatkan sebuah kotak yang langsung ia berikan pada Dojun. Kotak itu adalah sebuah lukisan.
Ternyata lukisan itu adalah bayaran atas misi pembunuhan yang dilakukan si supir. Si dalang sengaja membayarnya dengan lukisan, bukan dengan uang. Karena jika dengan uang dan ditransfer, kemungkinan pihak polisi akan menelusuri nama rekening tersebut. Minjong segera menyelidiki dari mana asal lukisan itu. Dia pun mendatangi salah satu galeri lukisan yang ternyata itu milik Hyunmin, istri dari cucu pertama Jin Yang Chol. Ketika ditanya, Hyunmin berkata lukisan itu dicuri sebulan lalu dan kini ia tak tahu ada di mana lukisan tersebut. Kembali pada Jin Yang Chol, kini dia tahu dalang pembunuhan ini bukanlah ketiga anaknya, melainkan sepertinya cucu sulungnya atau istrinya, atau mungkin keduanya. Lalu tiba-tiba Jin Yang Chol bertingkah aneh. Dia langsung merasa ketakutan. Raut wajahnya memancarkan rasa takut yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dia bahkan tak mengenali Dojun dan berlari menghindar seperti anak kecil. Kejadian ini langsung dilaporkan pada dokter. Dokter berkata sepertinya akibat dari benturan dari tabrakan membuat otak Jin Yang Chol yang sudah terkena kelainan mengalami delirium. Delirium adalah kondisi kebingungan mendadak dan bisa dibilang si pengidap bisa berubah menjadi orang tidak waras. Beberapa hari kemudian, Jin Yang Chol terlihat sedang bersiap-siap untuk pergi. Hari ini adalah hari rapat dewan mengenai dibukanya perusahaan induk keuangan Sunyang. Dia bersikeras ingin datang ke rapat itu karena dia ingin merekomendasikan Dojun sebagai kandidat CEO. Dojun dan Pak Lee terlihat cemas dan berkata kalau sebaiknya Jin Yang Chol istirahat saja. Tapi Jin Yang Chol tetap ingin pergi dan tak bisa dicegah. Tiba-tiba Dojun membuka jendela dan kakeknya disuruh melihat pantulan bayangannya. Ternyata dirinya lupa memakai celana. Ini adalah salah satu efek penyakit deliriumnya, sehingga dirinya menjadi pikun dan kebingungan. Tapi Jin Yang Chol langsung berteriak tak terima kalau dirinya pikun dan meracau. Dirinya ini Jin Yang Chol, pimpinan tertinggi Sunyang yang hebat itu. Dojun meneteskan air mata, melihat sendiri bagaimana kakeknya yang dulu hebat dan ditakuti, kini perlahan menjadi orang bingung dan tidak waras. Akhirnya rapat itu diadakan tanpa kehadiran Jin Yang Chol. Agenda rapat itu adalah pengesahan dibukanya perusahaan induk keuangan Sunyang yang dilanjutkan dengan pemilihan kandidat CEO baru. Kandidatnya ada dua, yaitu Dojun dan Pak Lee. Sebenarnya kehadiran Pak Lee di situ hanya sebagai pengisi kekosongan karena sudah hampir dipastikan Dojun yang akan menjadi kandidat kuat CEO. Tapi sebelum pemungutan suara dilakukan, Song Jun, cucu sulung Jin Yang Chol, meminta izin untuk berbicara. Dia maju ke depan dan berkata, jika Dojun menjadi CEO, dia kemungkinan akan menjadikan perusahaan dipenuhi dengan semangat anak muda sesuai usianya. Lalu bagaimana dengan para pegawai senior seperti yang sedang ada di ruangan ini? Bisa jadi kemungkinan akan dibuang dan Dojun lebih memilih pegawai baru yang lebih muda. Makanya dirinya kini menyarankan untuk meminta tambahan kandidat. Dan kandidat barunya adalah ayahnya sendiri, Yongki, anak sulung Jin Yang Chol. Semua anggota rapat di sana mulai terpengaruh karena Yongki sudah dikenal oleh mereka dan juga anak Jin Yang Chol yang paling tua. Namun sebelum pemilihan berlangsung, terbukalah pintu ruangan dan Jin Yang Chol muncul masuk ke dalam ruangan. Terang saja semua terkejut karena mereka masih mengira kalau bos besar mereka ini masih koma di rumah sakit. Jin Yang Chol berkata dirinya sudah sehat lagi dan segera ingin mengikuti rapat ini. Tanpa basa-basi, dia berkata kalau dirinya merekomendasikan Dojun sebagai CEO perusahaan induk keuangan Sunyang tanpa menghiraukan pidato cucu sulungnya tadi. Semua yang ada di sana langsung patuh dan mengangkat tangan, tanda mereka setuju jika Dojun menjadi kandidat CEO. Acara pemilihan CEO akan dilakukan beberapa bulan lagi dan kemungkinan besar semua pegawai akan memilih Dojun pada saat pemilihan nanti. Tapi bagaimana Jin Yang Chol terlihat sehat? Padahal pagi tadi deliriumnya kambuh. Sebelumnya di rumah sakit, Jin Yang Chol mengobrol dengan dokternya dan bertanya apakah ada obat yang membuat deliriumnya tidak kambuh selama 2 jam saja. Dokternya berkata itu bisa dilakukan, tapi itu akan membahayakan nyawa Jin Yang Chol. Jin Yang Chol bersedia mengambil resiko itu. Maka sekarang jadilah Jin Yang Chol berada di rapat itu, terlihat sehat karena pengaruh obat. Ketika rapat selesai, dia mulai bersalaman dan berbincang dengan para pegawai di sana.
Song Jun, sang cucu sulung, kemudian berkata, "Bisakah kakek ceritakan masa lalu ketika kakek memulai sunyang?" Jin Yang Chol tiba-tiba terbata-bata, sepertinya tidak bisa mengingat masa lalunya. Ini sepertinya efek deliriumnya membuat si pengidap kesulitan mengingat kejadian yang sudah lama terjadi. Song Jun sepertinya sengaja membuat kakeknya kambuh karena entah dari siapa dia kini tahu kondisi kakeknya yang tidak waras itu. Untung saja Do Jun segera menghampiri kakeknya dan langsung mengajaknya pulang masuk ke dalam lift. Di dalam lift, Jin Yang Chol langsung meracau, berkata dirinya masih ingat kejadian itu. Setelah selesai meracau dan berteriak, dia tiba-tiba kencing di celana. Deliriumnya semakin parah. Do Jun pura-pura marah dan ikut berteriak. Lalu dia menendang ember yang ada di situ untuk menyamarkan air kencing dengan air di dalam ember agar si pegawai di dalam lift tidak curiga. Jin Yang Chol hanya bisa meratap melihat cucunya mengelap air kencingnya sembari melihat cucunya itu menahan tangis. Kita beralih dulu pada pengawal Wu. Dia kini berada di sebuah galeri lukisan. Dia bertanya apakah dia bisa bertemu dengan pemilik galeri di sini. Ketika mengobrol, dia melihat ada beberapa cap di kertas yang bisa menjadi petunjuk. Cap itu mirip dengan cap di kertas bertuliskan plat nomor milik si supir truk. Setiap cap memiliki desain unik dan tidak ada yang sama. Biasanya dipakai pelukis sebagai pengganti tanda tangan dan dibubuhkan di lukisan karya mereka. Pengawal Wu sepertinya pernah melihat desain cap di balik kertas itu. Dia mendatangi rumah Jin Yang Chol dan masuk ke dalam ruangan lukisan istri Jin Yang Chol. Dan ternyata desain cap yang tertempel di kertas sama dengan cap milik istri Jin Yang Chol. Jadi ternyata orang yang menyuruh si supir truk untuk menabrak Jin Yang Chol adalah istri Jin Yang Chol sendiri. Pengawal Wu segera menelpon Do Jun dan Do Jun shock mendengar fakta bahwa neneknya sendirilah yang akan membunuh kakek. Sementara itu di rumah sakit, istri Jin Yang Chol bernama Pil Ok datang untuk merawat suaminya. Di situ tiba-tiba Jin Yang Chol berkata pada Pil Ok, "Kenapa kau ingin membunuhku?" Pil Ok kaget, dari mana suaminya itu tahu kalau dirinya akan membunuh Jin Yang Chol. Pil Ok langsung terduduk lesu dan memohon maaf, seraya berkata kalau ini semua dia lakukan untuk anak-anak, untuk mengakhiri semua perselisihan karena selalu berebut kekuasaan Sunyang. Tapi tiba-tiba suaminya kembali meracau tak karuan sehingga Pil Ok menyadari suaminya mengalami gangguan kewarasan dan sepertinya tuduhan suaminya tadi hanya terucap ngasal saja. Itu membuat Pil Ok lega. Ternyata kejahatannya belum ada yang mengetahuinya. Lalu ketika Do Jun datang ke situ, ternyata Pil Ok sudah meminta kepada dokter untuk memulangkan suaminya itu dan dirawat di rumah saja. Do Jun menyadari sepertinya Pil Ok telah mengetahui penyakit delirium suaminya. Ketika sampai di rumah, Pil Ok dan seluruh anak-anak langsung mengadakan makan bersama untuk syukuran bahwa ayah mereka sudah bisa pulang dari rumah sakit. Di hari itu Pil Ok sengaja tidak mengajak serta keluarga Do Jun karena ada yang ingin dia sampaikan hanya kepada ketiga anaknya. Dia berencana untuk memberitahu pada mereka kalau ayah mereka sudah hilang kewarasannya, yang artinya sudah tak bisa menjalankan perusahaan. Tepat sebelum Pil Ok hendak berbicara, muncullah Do Jun sambil membawa sebuah amplop berisi riwayat kesehatan Jin Yang Chol. Tapi ada sebuah kartu nama bertuliskan galeri SIM. Pil Ok langsung tersadar, sepertinya Do Jun tahu sesuatu tentang fakta siapa dalang kecelakaan mobil tersebut. Ketika mereka berdua mengobrol di galeri lukisan pribadi Pil Ok, Do Jun berkata, "Aku tahu, neneklah dalang percobaan pembunuhan aku dan kakek." Pil Ok tak bisa berkutik karena Do Jun punya semua bukti, dari lukisan hingga cap unik milik Pil Ok sendiri yang ada di kertas bertuliskan plat nomor itu. Do Jun berkata, "Aku akan merahasiakan ini kalau nenek juga merahasiakan kondisi ketidakwarasan kakek. Jika ada orang yang tahu kalau kakeknya itu tidak waras, maka Do Jun akan membongkar kejahatan Pil Ok." Hari-hari pun berlanjut kembali dan Jin Yang Chol kini banyak berada di rumah, tapi masih mengawasi perusahaannya lewat laporan Pak Lee dan Do Jun. Suatu hari, salah satu produk Sunyang Motors, yaitu mobil bernama Apollo, mengalami penjualan yang sepi. Mengetahui hal itu, Do Jun berkata, "Aku akan membuat Apollo menjadi mobil yang akan banyak dibeli orang asalkan kakek mengizinkanku mengelolanya." Jin Yang Chol menyetujui hal itu. Tapi ketika Do Jun tak ada, dia merenung. Di antara semua anaknya terlihat Do Jun mulai perhatian pada dirinya, seolah mengasihaninya. Dan ini akhirnya membuat Jin Yang Chol berpikir untuk merubah surat wasiatnya.
Beralih pada Dojun, kini dia memberikan presentasi apa yang harus dilakukan Sunyang Motors untuk menaikkan penjualan mobil Apollo. Kebetulan bulan depan nanti akan ada Piala Dunia yang akan diadakan di Korea dan Jepang. Dojun berencana untuk beriklan di saat Piala Dunia berlangsung. Dia berkata, jika tim Korea Selatan berhasil mencapai babak semifinal dan kita beriklan terus, penjualan mobil Apollo akan menyentuh 1.000 unit, penjualan akan meningkat. Awalnya para pegawai lain tak percaya dan meremehkan tim Korea Selatan karena belum pernah dalam sejarah tim sepak bola Korea Selatan mencapai semifinal. Bahkan masuk 16 besar saja mustahil. Tapi Dojun sudah tahu di masa lalunya Korea Selatan akan berhasil maju hingga semifinal, maka dia berani mengajukan strategi beriklan di Piala Dunia. Dan ketika akhirnya Piala Dunia berlangsung, iklan mobil Apollo sudah terpampang di mana-mana dengan tulisan memberikan semangat pada tim sepak bola Korea Selatan agar terus menang. Pertandingan demi pertandingan berhasil dimenangkan tim Korea Selatan dan iklan mobil Apollo juga terus terpampang di seluruh Korea. Hingga akhirnya tim sepak bola berhasil sampai semifinal. Penjualan mobil Apollo melejit drastis mencapai 20.000 unit mobil. Pencapaian yang luar biasa, bahkan hingga tertulis dalam Guinness Book of Records. Lagi-lagi Dojun berhasil membuat perusahaan Sunyang menjadi lebih besar dan lebih sukses. Kembali pada Jin Yang Chol, ketika Pil-ok dan Hyung Min mengobrol di dalam ruangan, lalu Pil-ok keluar, dia menemukan suaminya sudah terkapar di lantai tak sadarkan diri. Dojun kebetulan baru datang dan mendengar tangisan neneknya itu. Dia syok melihat kakeknya tergeletak di lantai. Jin Yang Chol langsung dirawat intensif karena keadaan yang sangat gawat. Suatu hari, Dojun terlihat memasuki kamar rawat Jin Yang Chol sambil membawa sebuah dokumen. Ternyata itu adalah dokumen sertifikat Guinness Book of Record atas keberhasilan penjualan mobil Apollo dan Dojun ingin memperlihatkannya pada kakeknya itu. Tapi tiba-tiba mesin detak jantung Jin Yang Chol berhenti. Jin Yang Chol telah meninggal dunia. Beberapa waktu setelah pemakaman Jin Yang Chol, semua anggota keluarga berkumpul di satu ruangan dihadiri oleh notaris. Notaris akan mengumumkan wasiat dan warisan kepada masing-masing anggota keluarga. Setiap anggota keluarga diberikan warisan berupa bagian saham di Sunyang atau kawasan tanah di suatu tempat. Tapi ketika giliran Dojun, dia ternyata tak mendapat apapun. Terang saja semua kaget, karena selama ini Dojun adalah cucu kesayangan kakeknya dan telah terbukti mampu berbisnis dengan sukses. Tapi Dojun tak mewarisi sepeser pun dari harta kakeknya itu. Setelah acara bagi-bagi warisan, Pil-ok sang nenek juga mengumumkan satu hal penting. Ternyata selama ini Pil-ok memiliki 17% saham Sunyang Insurance. Pil-ok berencana untuk memberikannya pada salah satu anggota keluarga. Sementara itu, Dojun yang tidak diwarisi apapun kini sedang melakukan sesuatu. Diam-diam dia telah memberikan bukti kuat tentang dalang pembunuhan Jin Yang Chol pada pihak kejaksaan. Sebuah bukti yaitu nomor rekening pembelian lukisan. Nomor rekening itu atas nama Pil-ok. Dengan adanya bukti kuat itu, Pil-ok bisa jadi tersangka di mata persidangan. Pihak kejaksaan langsung menelepon Pil-ok dan memintanya untuk datang ke kantor untuk memberikan keterangan. Pil-ok langsung panik kemudian menelepon Dojun. Dojun pun memberikan kesepakatan yang tak bisa Pil-ok tolak. Pil-ok akan Dojun bantu untuk kabur ke luar negeri. Sebagai gantinya, Pil-ok harus menyerahkan 17% saham Sunyang Insurance kepada Dojun. Hal itu pun telah disepakati. Dan akhirnya pihak kejaksaan gagal untuk menangkap Pil-ok karena dia terlanjur sudah ada di luar negeri dan tidak bisa ditangkap. Beberapa waktu berlalu hingga tibalah pemilihan CEO untuk perusahaan induk Sunyang. Seperti yang diketahui beberapa waktu lalu, ketika Jin Yang Chol datang tiba-tiba, dia merekomendasikan Dojun sebagai kandidat kuat dan rekomendasi ini bisa dibilang perintah dari Jin Yang Chol. Jadi pada hari ini, Dojun dipastikan akan menjadi CEO. Tapi tiba-tiba, sebelum dilakukan pemilihan, semua HP pegawai berdering. Sebuah pesan sampai pada mereka secara bersamaan, berisi berita kalau Dojun dicurigai menyerang Jin Yang Chol ketika dia berada di ruang rawat. Padahal yang terjadi, dia hanya memperlihatkan Guinness Book of Record pada kakeknya itu. Ketika semua orang di sana meminta bukti rekaman CCTV, ternyata rekaman yang sudah dihapus, yang memberi kesan kalau Dojun memang melakukan sesuatu di ruangan itu.
Dojun tak bisa berkutik karena dia juga tak bisa membuktikan kalau dirinya tak bersalah. Tapi pemilihan CEO harus segera diteruskan. Dan semua yang tadinya akan memilih Dojun kini malah memihak Pak Lee, orang yang tadinya hanya mengisi kekosongan kandidat saja. Pak Lee kini menjadi CEO perusahaan induk Sunyang. Tapi itu tak berlangsung lama. Song Jun, si cucu sulung, mendatangi Pak Lee dan memberikan sebuah dokumen. Di dalamnya tertulis kasus penggelapan dana oleh Pak Lee. Selama ini Pak Lee memang melakukan beberapa kasus ilegal di Sunyang, tapi masih didiamkan saja. Tapi pada hari ini, Song Jun mengancam Pak Lee dengan data penggelapan itu dan menyuruhnya untuk segera berhenti dari Sunyang. Jika Pak Lee tak mau berhenti, dia akan dilaporkan ke polisi. Kembali pada Dojun, dia merasa difitnah karena dianggap melakukan penyerangan pada kakeknya sendiri padahal dia tak melakukannya. Kini, setelah dia gagal menjadi CEO perusahaan induk keuangan Sunyang, dia pun melakukan strategi baru untuk bisa menguasai Sunyang. Dan kali ini caranya benar-benar tak terduga.